Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, melanjutkan perjalanan saya masih menjelajahi kawasan hutan Sancang ya. Nah, konon katanya Sancang ini daerah angker gitu ya. Tapi menurut saya ini nggak angker ya. Ini penuh keajaiban. Jadi benar-benar alam yang benar-benar eksotis ya. Benar-benar sinematik gitu ya. Jadi ini banyak nilai seni yang sangat tinggi. Menurut saya sih angkernya di mana gitu ya. Malah bikin betah gitu ya, adem hati. Karena ini benar-benar kebesaran Allah yang benar-benar menakjubkan banget teman-teman. Tuh lihat kan akar-akar, terus apa namanya teh, pantainya putih ya, pasirnya putih. Ini masih alami banget, jadi jarang terjamah oleh wisata-wisata lain. Jadi saya sangat beruntung ke sini. Ya kalau orang-orang lokal sih sini pasti ya. Nah, lihat tuh kan ombaknya biru banget. Jadi ini sangat indah banget seperti mimpi teman-teman. Masya Allah, subhanallah. Ini keren banget teman-teman. Nah sebetulnya ini kunjungan saya yang terakhir ya. Ini di Sancang. Jadi alhamdulillah banget ya. Jadi abang ngajak ke sini ini saya sangat berterima kasih banget ya buat abang. Jadi ini benar-benar momen yang paling berharga buat saya ya. Jadi di antara kunjungan saya nanti ya, kunjungan-kunjungan ke tempat wisata lain nanti saya upload di bulan puasa ya. Nah ini kapalnya, kapal tankernya ya, Enrico 13. Nah ini nih, saya zoom ya. Nah jadi ngeksplornya juga saya sangat puas banget teman-teman, karena ini indah banget seperti mimpi. Pokoknya wow banget teman-teman. Masya Allah. Nah ini bisa dipakai berenang. Jadi ini anak-anaknya nelayan mungkin ya. Jadi bapaknya ini apa, cari ikan, anak-anaknya berenang, atau orang lokalan yang di Cijeruk ya. Jadi bisa nyebrang tadi pakai rakit. Terus kalau yang punya motor dia bawa motor ke sini bisa gitu ya, nyebrang pakai rakit. Tuh kan itu kapal Enrico-nya ya. Jadi dia nggak tahu kapalnya bisa diselamatkan lagi, bisa ditarik lagi atau enggak, itu walau alam ya. Hanya keajaiban Allah ya, hanya kuasa Allah. Lihat kan akar-akarnya, ini kan pohonnya pada tumbang terus hidup sendiri gitu ya, tumbuh lagi gitu ya. Kan ini benar-benar apa, pemandangan alam yang sudah tertata secara alami. Ini benar-benar keajaiban. Dan ke tempat wisata manapun saya baru kesini yang benar-benar menakjubkan seperti ini ya. Tapi saya nggak bisa lihat langsung ke kapalnya ya, karena di sini aja saya udah betah ya. Kalau ke kapalnya itu saya belum berani gitu ya. Ya masih lihat-lihat dari kejauhan aja gitu. Dan rasa lelah saya juga nggak berasa banget gitu ya, karena apa, sudah terbayarkan. Dan jadi di sepanjang jalan itu sudah terbayarkan dengan keajaiban-keajaiban yang benar-benar alami gitu ya. Masya Allah, subhanallah ya. Saya sangat bersyukur banget bisa mengalami momen seperti ini ya. Ini sangat luar biasa buat pengalaman saya, hidup saya. Tuh kan di sana ada pohon kan ya. Di tengah laut tumbuh pohon kan. Padahal kan ini air laut kan asin ya. Kan itu suatu keajaiban kan teman-teman ya. Bayangin aja gitu ya. Mungkin itu pohon kaboa ya.
Jadi pohon kaboa itu dilindungi di sini, nggak boleh ditebang atau diambil karena itu tanaman langka ya. Jadi sangat dilindungi. Nah, saya dengan abang, dengan istrinya itu kesini naik mobil ya teman-teman. Jadi mobilnya diparkirin di Cijeruk. Lalu kita nyebrang naik rakit yang tadi ke hutan sancang. Nah, kebetulan di sini ada warung-warung buat nelayan ya. Jadi kita bisa pesen minuman karena haus ya. Tadi kan saya bakal minuman juga. Cuman yang abang ketinggalan di sana. Karena kita kan jalan jauh ya, harus banyak minum kan. Gubuk-gubuk para nelayan, tapi rumahnya bukan di sini. Jadi kalau nelayan-nelayan pengen istirahat mungkin di sini ya, tuh para nelayannya. Jadi untuk menuju ke kapal Enrico ini butuh waktu perjalanan 4 kilometer ya. Nah, di sini juga hewannya cuman ada, yang saya lihat ya, cuman ada kera-kera banyak gitu ya, kera. Tapi kayaknya katanya sih ada hewan-hewan yang buas gitu ya, tapi saya nggak kebetulan nggak lihat ya. Oh, katanya harus hati-hati, banyak yang hilang. Yaitu seperti cerita Prabu Siliwangi ya. Katanya kesini banyak yang hilang nggak pulang lagi gitu. Katanya sih begitu menurut orang-orang. Tapi mungkin kalau menurut saya nggak pulang lagi teh meureun di sini teh nyaman gitu, seperti mimpi mungkin gitu ya. Atau mungkin pengen pengen jauh dari kebisingan kota bisa gitu ya, karena ini tepat sekali gitu ya, karena ini wah benar-benar adem banget dan wonderful, so wonderful. Tuh lihat kan, itu ada pohon kan di tengah-tengah ya. Nah, kalau saya ini ya pengen gitu ya ke sana, cuman ya udah di sini aja karena ini udah menuju malam teman-teman, sore ya. Jadi dari sini juga saya mau ke Cijeruknya juga 4 kilometer lagi, jadi bolak-balik 8 kilometer. Bayangin loh teman-teman, gak berasa kan ya. Tapi kalau pulangnya enak ya, gak panas gitu ya. Jadi sekalian saya mau explore sunsetnya ya. Pasti keren banget gitu ya. Wow, sinematik banget, eksotik banget. Pokoknya saya betah ambil gambar di sini ya, explore di sini nih. Jadi saya nggak sia-sia bawa kamera banyak. Alhamdulillah. Nah, abang ini selama saya di Santolo, saya kan menginap di penginapan kan, jarang hotel kan ya kalau di Santolo. Tapi mendingan di penginapan teman-teman kalau menginap. Jadi bisa memasyarakat ya. Jadi sampai saya bisa bertemu dengan abang itu anaknya yang punya ibu penginapan. Ibunya juga baik, bapak penginapannya juga baik. Pokoknya semuanya baik. Nah, abang yang nganter-nganter saya ke sini. Nah, sebelum ke sini saya ke puncak gua dulu sebelum Rancabuaya. Nah, karena saya waktu ke Rancabuaya, saya belum mengunjungi puncak gua karena ya nggak tahu lokasinya, ya gitulah, harus pakai guide ya, harus pakai pemandu. Padahal saya pengen banget ke puncak gua karena saya pengen tahu seperti apa gitu ya. Nah, setelah ke puncak gua, kalau ke Rancabuayanya udah kan. Nah, ini Cut Ira lagi di pohon ya, lagi nyangsang ya, bukan nyangsang, itu apa namanya. Kita menikmati pemandangan di sini sambil duduk-duduk di batang pohon ya, di cabang. Oh, pokoknya ini indah banget teman-teman, seperti mimpi. Rasanya betah banget di sini ya, pengen berlama-lama. Cuman keburu malam ya. Tapi kita pengen menikmati dulu di sini. Jadi di sini bersantai-santai dulu sejenak. Nanti kita lanjut lagi perjalanan pulang menunggu agak sorean dikit ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, dari puncak gua itu saya langsung ke Sayang Heulang. Nah, dari Sayang Heulang lalu ke Bukit Teletabis.
Nah, dari Bukit Teletabis langsung ke Cijeruk ke sini, ke Sancang. Jadi perjalanan saya kali ini sangat puas banget gitu ya, karena sudah tereksplor semua. Tapi kalau di Pangalengan ya, karena saya kan dari Ciwidey cuman ke Patenggang aja. Karena di Kawah Putih itu ditutup karena ada Bapak Presiden, kunjungan Bapak Presiden ya. Jadi setelah saya beres dari situ Patenggang, lalu saya pulang lagi ke bawah ke Gambung. Dari Gambung ya, pemandangannya antara ekstrim dan indah ya, yaitu aja. Dari Gambung saya ke tempat wisata Riung Gunung aja. Udah dari Riung Gunung langsung, karena udah agak sore, jadi saya langsung ke hotel. Nah, kalau di hotel kan enggak memasyarakat ya. Jadi lagian suami saya juga karena usia ya, jadi pengennya di kamar aja. Jadi saya nggak kenal orang-orang, jadi nggak ada pemandu, nggak, ya tetap aja di sana. Nah, dari Pangalengan ke Ranca Bali itu jalannya sama, antara ekstrim dan indah banget dan ekstrim ya, tapi lebih cepet. Nah, rencana ini kan saya besok pulang ya. Besok saya pulang enggak lewat Pangalengan atau Ciwidey, saya lewat Garut aja, langsung pulang. Tuh lihat kan teman-teman, pohon aja bisa dipakai jalan, ya kan? Indah banget kan teman-teman? Wow, keren banget, ajaib banget tuh kan ya. Tuh, itu kapal tankernya masih kelihatan ya. Nah, ini si sunsetnya udah mulai muncul ya teman-teman. Jadi saya betah banget di sini kalau ada warung apa gitu ya. Tapi ini mungkin lama banget gitu ya. Ini mungkin kalau buat dikunjungi oleh wisata-wisata luar kota ya, di wisata lain, jadi traveling gitu. Kayaknya tahun berapa gitu ya. Perahu karam teh, perahu apa? Itu perahu tanker dari Perahu Cilacap. tanker dari Cilacap Mau ke Medan. mau ke Medan. Mau narik itu aspal, mau angkut aspal. Terus? Tapi keburu kandas di sini di daerah Garut Selatan, di Sancang. Itu jadi dia udah aja ya kena. Udah aja di situ. Karena kena karang. Kelanjutannya nanti. Iya. Ini udah berapa lama? Udah seminggu ya? 1 minggu lebih. Ya. Lagi. Nah, buat kunjungan ke tempat wisata-wisata lain, jadi akan saya upload pada bulan Ramadan ya. Karena ini dieditnya itu harus bener-bener waktunya yang santai ya, karena ini mau menjelang bulan Ramadan, ini saya sibuk banget ya. Jadi gitu teman-teman, jadi tunggu video-video saya berikutnya ya teman-teman. Nah, kalau agak sorean, sore menuju malam, ini si airnya itu surut ya. Jadi sekarang masih pasang, jadi si pantainya itu agak luasan gitu ya. Tuh kan, lihat kan teman-teman. Jadi mungkin orang-orang nggak pulang itu mungkin betah di sini gitu. Saya aja betah gitu ya teman-teman. Apalagi yang banyak utang mungkin ya. Ya kalau hutang harus dibayar sih ya. Cuman kalau buat menenangkan pikiran ya bisa lah di sini ya. Maksudnya jadi buat menghilangkan kepenatan gitu ya. Wah, ini recommended banget gitu ya. Cuman yaitu perjuangannya itu kita harus berjalan kaki selama 4 km dan bolak-balik jadi 8 kilo. Dan ini saking jernihnya ya airnya, jadi biota-biota lautnya itu kelihatan ya. Dan si kerikil-kerikilnya itu benar-benar alami dan pasirnya putih. Kalau pasirnya putih itu ke kaki agak-agak sakit ya, karena banyak
karang-karang yang di sini ya, kerikil-kerikil batu gitu tapi indah banget gitu ya. Nah kalau pasirnya hitam itu enak empuk teman-teman, jadi nggak mesti pakai sepatu juga udah empuk kalau di sini pakai sepatu ya. Tuh lihat ada akar dahan pohon yang kayak tangan gitu ya, pokoknya ini ajaib banget gitu ya. Tuh lihat kan, jadi saya pengen bawa batu-batu yang ini ya, yang bagus-bagus, yang unik-unik, yang cantik-cantik, tapi terlalu keberatan teman-teman karena tas saya juga udah berat gitu ya dengan kamera saya gitu ya, jadi takut ke kamera saya ini jadi keganggu gitu. Tuh lihat kan, wow menakjubkan banget kan, indah banget, wow luar biasa. Nah ini sunsetnya bener-bener sinematik, eksotik banget ya. Nggak tahu nih kita pulangnya agak-agak nyampainya jam berapa gitu ya, karena di sini udah tuh lihat kan ada itu kerak-kerak ya. Jadi hewan di sini masih kerak-kerak banyak ya. Nah yang bikin saya nggak ngerti buat pandangan-pandangan orang-orang tentang sancang angker, angkernya di mana gitu. Yang jelas ini banyak keajaiban dan ini wonderful banget gitu ya, indah banget, beautiful banget gitu ya. Nah kalau masalah mistik itu walau alam ya, yang jelas yang saya alami di sini itu bikin betah banget, bikin nyaman banget karena suasananya itu sejuk, masih alami banget, dan pemandangannya itu tertata dengan secara alami, sangat indah gitu ya. Dan di sepanjang perjalanan pulang kita itu harum gitu ya, gak tahu harum bunga kenanga gitu, tapi di sepanjang jalan itu jadi kayak yang pakai parfum gitu ya. Jadi mungkin harum dari pohon kali ya, jadi harum aja gitu ya, ngahiliwir gitu, harum terus gitu. Nah mungkin itu ya yang dibilang mistik gitu ya. Tapi kayaknya dari pohon deh gitu ya. Karena di sini kan di hutan banyak pohon ya teman-teman. Masya Allah dahsyat banget. Alhamdulillah. Jadi bikin saya pengen kesini lagi teman-teman. Jadi kalau saya berlibur di sini aja udah puas gitu ya, udah cukup karena di sini bener-bener wonderful banget dan penuh keajaiban dan indah banget teman-teman, seperti dalam mimpi gitu ya, tapi nyata gitu ya. Ini baru dalam hidup saya ya, ini momen yang terindah dalam hidup saya. Walaupun perjuangannya jauh, tapi rasa capeknya itu nggak ada banget gitu ya, nggak ada. Cuman ya kalau kaki pegal ya wajar lah gitu ya. Namanya juga perjalanan jauh gitu ya. Lagian jarang jalan kaki, sekali jalan kaki jauh gitu ya. Masya Allah, ini biota lautnya kelihatan ya. Jernih banget. Pokoknya Masya Allah menakjubkan lihat. Ini keren banget. Masya Allah. Suka yang bersembunyi. Pokoknya gak nyesel deh kalau kesini. Itu benar-benar udah disuguhkan dengan pemandangan alami yang sangat menakjubkan gitu guys. Tuh lihat sunsetnya udah mulai itu kelihatan mau turun karena ini mau hujan, jadi ya gini guys. Betah deh, gak mau pulang. Kita nggak mau pulang guys, saking betahnya di sini. Ya ampun, adem mati bener. Gitu guys, jadi jangan lupa
ikutin terus perjalanan kami. Oke, cikidot. Nah, selanjutnya kami melanjutkan perjalanan pulang ya, karena ini di sininya nggak sepeting teman-teman, sudah malam masih belum pulang aja. Tapi bingung teman-teman, apa masih ada rakit gitu ya, karena udah malam, mungkin tukang rakitnya udah pulang, mungkin udah tidur ya. Para nelayannya juga udah pada nggak ada, cuman kita bertiga teman-teman. Masya Allah, ya mungkin kita pulangnya nggak naik rakit, mudah-mudahan airnya surut. Yang penting kita nyebrang sungainya itu, tempat penyeberangan yang tadi itu nggak ekstrim banget gitu ya. Ya masih aman lah, mudah-mudahan ya. Tapi alhamdulillah saya bisa nyebrang teman-teman. Tapi nggak bisa diekspos lewat kamera ya, karena ya berabe gitu ya, riweh gitu ya. Ya walaupun perjalanan kesininya itu penuh perjuangan, tapi sudah terbayarkan dengan dahsyatnya suasana di sini ya. Pokoknya penuh keajaiban. Dan saya suka lagunya tentang Sancang ini. Kalau teman-teman mau dengar, oke lah saya coba ya. Samakan dulu suaranya. Bentar ya. Demi teman-teman saya mau nyanyi. Nanti artinya saya artiin ya. Tapi ini Sundanya buhun banget gitu ya. Saya juga bingung neranginnya gitu. Ya hampir mendekati bisa ya. Nah lagunya seperti ini. Cenah cek beja baheula aya nagara, Sancang Pakuan Pajajaran katelahna Prabu Siliwangi nu jadi rajana sakti mandaguna, bade diislamkeun anjeunna alim, diudak putrana Prabu Kian Santang, ilang di leuweung eta, tilem di leuweung eta, sancang nu caneom geuman. Nah, jadi artinya itu Prabu Siliwangi itu mau dimasukin Islam sama anaknya, agama Islam ya, sama Prabu Kian Santang, tapi Prabu Siliwanginya menolak dan dia kabur ke hutan Sancang ini dan dia menghilang. Jadi menghilang tapi nggak tahu meninggal, nggak tahu enggak gitu, jadi menghilang begitu saja. Tapi kalau lebih detail gitu ya, per kata saya belum tahu gitu ya, karena ini Sundanya buun banget gitu ya. Nah itu aja dulu perjalanan saya saat ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat orang-orang yang pingin olahraga, dia rekomendasi. Sangat. Pasirnya keras, Iya. jadinya tumpuan apa. Iya.